Terima kasih pimpinan. Hinca Panjaitan, fraksi Partai Demokrat A526 dari Sumut 3, yang paling banyak desanya dan banyak kebunnya. Terima kasih untuk pemaparan yang disampaikan tenaga ahli, sudah kita ikuti. Kami ingin memberi catatan dari fraksi Partai Demokrat beberapa hal yang masih sangat mungkin untuk dimasukkan sebelum nanti malam kita memberikan pendapat atau pandangan akhir kita. Pertama, soal kemandirian keuangan desa yang tadi sudah didiskusikan oleh beberapa teman dengan pembatasan yang ketat. Saya ingin memberi catatan yang dalam dan minta dimasukkan bahwa dana desa atau keuangan desa ini difokuskan juga lebih pada sumber daya manusianya, dengan fakta yang sekarang ini memprihatinkan, yang kita sebut atau Presiden Jokowi pun mengumumkan sejak awal masa jabatannya, Indonesia darurat narkoba. Dan hasil riset yang dilakukan oleh BNN, tak ada lagi desa di Indonesia ini yang tidak terpapar narkoba. Dengan fakta itu, maka keuangan desa ini tadi termasuklah yang diutamakan pada sumber daya manusianya. Padahal yang mana? Padahal yang ingin saya sampaikan seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian pimpinan yang saya hormati, sering sekali dipahami secara salah selama ini bahwa di narkoba penjahatnya itu adalah bandarnya, pengedarnya, yang menjualnya. Ini penjahat yang sesungguhnya, karena dia kaya raya dengan cara melawan hukum dan mengorbankan anak manusia yang lain di desa-desa. Nah, sementara pengguna itu adalah korban. Korban itu orang sakit. Orang sakit diobati, bukan dipenjara. Nah, jumlah orang yang kena atau pengguna narkoba ini banyak sekali di desa-desa, terutama yang desa berbatasan dengan kebun. Oleh karena itu pimpinan saya mohon, fraksi Demokrat mohon dimasukkan untuk secara tegas dinyatakan salah satu kemandirian keuangan desa itu diperuntukkan yang utama adalah untuk sumber daya manusianya, warganya. Untuk membantu negeri ini, polisi dan BNN nggak kuat untuk mengatasi ini. Overkapasitas di lapas sampai 70-80% itu pengguna narkoba. Nah, karena itu ini kesempatan kita untuk memberi ruang kepada desa, kepala desa bertanggung jawab menjaga warga desanya dari hal-hal yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemandirian keuangan desa ini juga berkaitan dengan pasal 2. Ini Teh Desi sudah sebut yang biru-biru, pasti kami setuju lah. Yang biru-biru ini. Makanya Bung JB itu deket-deket kayak yang biru. Suka dia melobi yang biru-biru ini. Ah, begitu. Begini Bang Hinca, karena ada tenda biru itu. Itu dia tenda biru Teh Desi 98 itu. Nah, iya. Pasal 2 ini mengatur desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan dan seterusnya. Dan tanpa penjelasan. Poin saya pimpinan, Pak Nurdi dan kawan-kawan semua begini. Hari-hari ini jumlah orang yang dipenjara karena kejahatan-kejahatan kecil, mencuri sawit 2 janjang, KKO dan seterusnya, yang cuma 18.000, 20.000, paling tinggi 100.000, di bawah 2,5 juta. Itu rata-rata itu
di penjara. Nah, gagasan sekarang dengan KUHP baru kita ialah pendekatan restoratif justice. Nah, ini kemudian diputuskan oleh polsek terdekat dengan melibatkan kepala desa, dan kepala desa bersama yang korban, misalnya kebun yang dicuri dengan pencuri warga desanya, kepala desa terlibat untuk mengakomodir, menjalankan sanksi sosial pengganti hukuman badan nanti kalau dia dibawa ke pidana. Misal hukumannya 1 bulan membersihkan rumah-rumah ibadah. Siapa yang menjalankan ini? Tentu sang kepala desa. Pakai apa? Pakai dana desa tadi. Poin saya adalah harus kita selamatkan soal-soal yang sangat kecil ini, tapi berdampak luar biasa kepada APBN kita yang memberi makan nanti di penjara, biayai polisi, jaksa dan hakim, sampai nanti kalau masuk penjara atau lapas ya, biaya makannya itu 1 hari 20 atau 30 ribu, sebulan itu 30 900 ribu kali 1 tahun, sekian, yang dicuri cuman 27 ribu misalnya. Nah, agar efektif si kepala desa dan dana desa itu masuk dalam paket yang sama tadi untuk korban narkoba dan pelaksanaan pengawasan kerja sosial atau sanksi sosial itu. Dengan begitu, saya setuju, fraksi Partai Demokrat setuju, kemandirian keuangan desa dibatasi dengan nomor urut pertama pada sumber daya manusianya. Itu poin saya untuk kita masukkan, termasuk yang tadi menjalankan cara dia menjadi kepala desa bertanggung jawab pada warganya yang melakukan kesalahan, kejahatan-kejahatan kecil. Yang kedua, pimpinan, tadi kita menyebutkan tentang pasal 5A ayat 1. Ini Bung JB karena merah pun nggak apa-apa dikoreksi merah. Perlu juga merah dikoreksi ya kan? Karena tulisan warna merah ini Bung JB. Ini, iya, Merdeka. Pasal 5A. Ayat 1, pemerintah menetapkan wilayah desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi dan kebun produksi. Saya masuk yang paling akhir. Berpuluh-puluh tahun, lebih dari 77 tahun sejak Indonesia merdeka, ada enklave desa di antara kebun-kebun itu. Enklave desa itu kemudian terisolir, bahkan kehilangan aksesnya kemana-mana. Kadang hanya untuk memakamkan warga desa yang meninggal dunia harus berputar-putar karena ditutup jalan aksesnya. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan Partai Demokrat setuju ini, tapi masuk ke ayat 2-nya agar si dana tadi yang dibutuhkan itu juga dalam kaitan melepaskan belenggu keterisolasian desa-desa itu. Nah, ini kesempatan yang paling bagus. Semua kepala desa ini, pimpinan di dapil saya sana, Simalungun, Asahan, Batubara dan lain-lain itu, termasuk Langkat, Sumatera Utara 3. Sumatera Utara 3 ini 10 kabupaten kota ini. Banyak ini, aku hafal ini. Nggak percaya kalian, aku bilang. Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Siantar, Simalungun, Karodairi, Pak Barat, Binjai dan Langkat. Kenapa laku? Itu kalau sudah berfirman Pak Subagio, inilah ceritanya. Jadi yang poin saya adalah penting ini sekaligus memastikan membebaskan belenggu keterisolasian itu. Nah, karena itu kita setuju ini pimpinan. Apakah tenaga ahli bisa membuatkan tambahan rumusannya? Apakah di dalam ketentuan normanya atau di penjelasannya? Kemudian ini masalah ini di kampung kami juga masalah ini. Ketika pejabat kepala desa yang tadi diangkat oleh sahabat-sahabat sebelumnya, ini biasanya ditunjuk entah dari mana ini, tak kenal orang kampung itu. Saya setuju harus orang yang berasal dari kampung itu. Itu betul itu. Kita tidak boleh dari luar, karena tak tahu dia apa yang terjadi di kampungnya itu. Nah, ini sehati nih kalau kuning sama biru kayak gitulah. Cuman kuning jarang-jarang datang ke biru, ya, banyak yang merah. Berikutnya
Ini yang kaitannya kalau yang terakhir ini soal asas hukum, saya setuju Pak Andreas. Ini pimpinan, kita harus mengingatkan semua. Kita ingin menerima banyak masukan untuk kita bikin, tapi tidak boleh menabrak asas hukum yang berlaku ke belakang. Oleh karena itu rumusan yang disampaikan Pak Andreas tadi, saya setuju. Jadi dari PDIP, iya, dengan Demokrat makin dekat, pandangan-pandangannya pun cocok lah. Iya, jadi saya dukung ini, yang merah ini. Teh Desi kita dukung yang ini. Iya, udah bertemu, udah salaman. Kalau mimpi kan segeralah nanti diwujudkan, begitu. Gampang. Jadi saya kira itu saja dari fraksi Partai Demokrat. Kita dorong ini secepatnya karena ini momentum bersejarah untuk memastikan desa-desa kita lebih berdaulat ke depan. Terima kasih pimpinan.